Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Zahabi sebagai mahasiswa ilmu ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan ekonomi bangunan, khususnya bab 1 yang membahas mengantar pembangunan ekonomi dari perspektif global. Materi ini bersumber dari buku Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga karya Mikhail Petodaro dan Stephen C. Smith. Edisi ke-12 yang diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2015. Buku ini merupakan salah satu referensi utama dalam studi ekonomi pembangunan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam presentasi hari ini, kita akan membahas 5 pokok bahasan utama. Pertama, bagaimana kehidupan nyata setengah penduduk bumi. Kedua, apa itu studi ekonomi pembangunan. Ketiga, bagaimana kita mendefinisikan pembangunan secara tepat. Yang keempat, apa itu Millennium Development Goals atau MDGs. Dan yang kelima, kesimpulan dari keseluruhan pembahasan. Berikut ini adalah peta jalan presentasi kita pada hari ini. Ada 5 poin utama yang akan kita bahas secara berurutan. Poin 1.1 akan membuka mata kita tentang realistis kehidupan yang dihadapi oleh lebih dari separuh penduduk bumi di dunia. Ini adalah konteks penting sebelum kita masuk ke teori-teori pembangunan. 1.2 menjelaskan apa itu ilmu ekonomi pembangunan, mengapa ia berbeda dari ilmu ekonomi biasa, dan pertanyaan-pertanyaan mendasar apa yang coba dijawab oleh disiplin ilmu ini. 1.3 adalah inti dari presentasi ini. Mari kita akan mendefinisikan pembangunan secara mendalam, mulai dari ukuran tradisional sampai perspektif yang lebih manusiawi terhadap pendekatan dari pemenang Nobel Amartya Sen. Poin 1.4 membahas Millennium Development Goals, yaitu komitmen bersejarah komunitas internasional untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan secara kolektif. Dan poin 1.5 adalah kesimpulan yang merangkum seluruh pelajaran penting dari bab pertama ini. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, namun menggugah, seperti apa sebenarnya kehidupan sehari-hari lebih dari setengah penduduk bumi saat ini? Angka pertama yang tertera di slide ini adalah 3, miliar orang. Itu jumlah manusia hidup di negara-negara berkembang dalam kondisi yang sangat jauh dari apa yang kita bayangkan sebagai kehidupan yang layak. Ini bukan angka statistik yang kering, ini adalah realistis kehidupan nyata miliaran manusia. Angka kedua, kurang dari $2 per hari, adalah batas kemiskinan ekstrim yang ditetapkan Bank Dunia. Bayangkan, seluruh kebutuhan hidup dalam sehari, makan, minum, pakaian, transportasi, kesehatan harus terpenuhi dengan uang yang bahkan tidak cukup untuk membeli secangkir kopi di kafe-kafe perkotaan. Angka ketiga mengidentifikasikan rendahnya akses terhadap layanan dasar di banyak wilayah di Asia Selatan, Afrika Sub-Sahara, dan Amerika Latin. Orang harus berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih, tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan modern, dan anak-anak mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan karena biaya atau jarak. Todaro dalam bukunya menggambarkan kemiskinan di negara berkembang melalui kisah-kisah nyata seorang petani subsisten di Ethiopia yang bergabung pada hujan musiman, seorang ibu di Bangladesh yang tidak bisa membiayai pengobatan anaknya, seorang buruh pabrik di Indonesia yang bekerja 12 jam sehari namun masih hidup dalam rumah kontrakan yang sempit. Semua ini mencerminkan dimensi kemiskinan yang bersifat multidimensional. Apa yang dimaksud dengan multidimensional? Perhatikan poin-poin di bawah slide ini. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan uang, tetapi ia mencakup kekurangan gizi yang memengaruhi kecerdasan anak,
penyakit yang tidak tertangani karena tidak ada dokter, buta huruf yang memutus akses terhadap informasi dan peluang, keterbatasan air bersih yang menyebabkan diare dan kematian, serta kesenjangan sosial yang menciptakan rasa tidak berdaya dan kehilangan martabat. Inilah mengapa Todaro menegaskan untuk memahami ekonomi pembangunan, kita harus terlebih dahulu memahami dan merasakan realitas kehidupan yang sedang kita upayakan untuk diperbaiki. Setelah kita memahami konteks masalahnya, sekarang mari kita bertanya, apa itu ilmu ekonomi pembangunan dan apa yang membedakannya dari ilmu ekonomi yang biasa kita pelajari. Di sisi kiri slide ini, kita melihat definisi hakikat ilmu ekonomi pembangunan. Ini adalah cabang khusus ilmu ekonomi yang secara khusus mengkaji bagaimana negara-negara miskin dapat mentransformasikan diri menjadi lebih sejahtera, bukan hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial dan kelembagaan. Yang membuat ilmu ekonomi pembangunan unik adalah sifatnya yang interdisipliner. Ia tidak cukup hanya dengan kurva penawaran permintaan atau dengan model-model matematika yang indah di atas kertas. Untuk memahami mengapa suatu negara miskin, kita perlu memahami sejarahnya, budayanya, struktur sosialnya, dan sistem politiknya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi pembangunan secara aktif berinteraksi dengan sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan sejarah. Ini juga membedakan ilmu ekonomi pembangunan dari ilmu ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional sering mengasumsikan kondisi ideal, pasaran sempurna, informasi yang lengkap, pelaku yang sepenuhnya rasional, tetapi di negara berkembang, asumsi-asumsi itu sangat jauh dari kenyataan. Pasar sering tidak ada atau tidak berfungsi dengan baik. Informasi sangat terbatas dan keputusan ekonom seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-ekonomis seperti adat, kepercayaan, dan tekanan sosial. Di sisi kanan slide ini kita melihat 6 pertanyaan kritis menjadi inti kajian ilmu ekonomi bangunan. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting karena tidak memiliki jawaban yang mudah atau tunggal. Pertanyaan pertama, mengapa ada negara kaya dan negara miskin? Apakah karena geografi, karena budaya, karena sejarah kolonial, karena kebijakan yang salah, atau karena kombinasi semua faktor? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan solusi yang kita tawarkan. Pertanyaan yang kedua, sangat relevan dengan perbedaan kontemporer, apakah pertumbuhan PDB yang tinggi berarti pembangunan yang berhasil? Jawabannya seperti yang kita lihat nanti, tidak selalu iya. Banyak negara pertumbuhan ekonominya tinggi tetapi rakyat miskinnya tidak ikut merasakan manfaatnya. Pertanyaan tentang peran pemerintah versus pasar masih menjadi perdebatan sengit di antara para ekonom pembangunan hari ini. Apakah negara aktif intervensi atau biarkan pasar bekerja secara bebas? Pengalaman empiris berbagai negara memberikan jawaban yang beragam. Sekarang kita melanjutkan ke aspek yang sangat penting namun sering diabaikan dalam ekonomi mainstream, peran nilai-nilai dalam ilmu ekonomi pembangunan. Todaro dengan tegas menyatakan bahwa ilmu ekonomi pembangunan tidak bisa dan tidak seharusnya bersifat netral secara nilai. Setiap rekomendasi kebijakan, setiap model analisis, setiap target yang kita tetapkan, semuanya mengandung asumsi normatif tentang apa yang kita anggap baik dan benar bagi masyarakat. Lihat 4 kartu nilai di bagian atas slide ini. Pertama, kesetaraan pembangunan harus menghasilkan distribusi pendapatan dan kesempatan yang lebih merata. Bukan hanya memperkaya segelintir orang. Kedua, kebebasan setiap individu berhak memilih dan menjalani kehidupan yang bermakna bagi mereka. Ketiga, keadilan setiap anggota masyarakat diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi. Keempat, keberlanjutan, kita tidak boleh mengorbankan planet dan generasi mendatang demi kemakmuran jangka pendek hari ini. Nilai-nilai ini bukan sekedar slogan, mereka adalah kompas moral yang harus mengarahkan analisis dan kebijakan pembangunan. Ketika kita mengusulkan suatu kebijakan ekonomi, kita perlu bertanya, apakah
kebijakan ini meningkatkan kesetaraan? Apakah ia memperluas kebebasan? Apakah ia adil? Dan apakah ia berkelanjutan? Bagian bawah slide membahas konsep perekonomian sebagai sistem sosial. Ini adalah pandangan yang sangat penting. Ekonomi tidak bisa dipahami sebagai sistem mekanis yang terpisah dari masyarakat. Perekonomian adalah bagian dari masyarakat, dipengaruhi dan mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan politik. Bayangkan, sebuah kebijakan sempurna secara ekonom di atas kertas, tapi gagal total dalam implementasi karena bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal dan karena diabaikan oleh elit politik yang berkuasa. Inilah mengapa pemahaman tentang sistem sosial, norma, institusi kekuasaan menjadi sangat penting dalam ilmu ekonomi pembangunan. Kita sekarang masuk ke poin yang sangat substantif. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan? Ini terdengar seperti pertanyaan sederhana, tetapi jawabannya telah berevolusi secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Di sisi kiri slide, kita melihat ukuran-ukuran ekonomi tradisional selama bertahun-tahun bahkan hingga dekade 1970-an. Pembangunan hampir selalu diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDB atau pendapatan per kapita. Logika sederhananya, jika ekonomi tumbuh, maka rakyat akan lebih sejahtera. Ukuran-ukuran ini memiliki kelebihannya nyata. Pertama, mudah diukur dan diperbandingkan antar negara. Kedua, data tersedia secara rutin. Ketiga, memberikan gambaran umum tentang kapasitas ekonomi suatu negara. Itulah mengapa PDB per kapita masih digunakan secara luas dalam laporan-laporan internasional. Namun, kita juga melihat tiga keterbatasan serius yang tercantum di bagian bawah kiri slide. PDB per kapita hanyalah rata-rata matematis. Ia tidak memberitahu kita apakah kekayaan itu terdistribusi secara merata atau terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja. Sebuah negara bisa memiliki PDB per kapita yang tinggi, tetapi dengan separuh penduduk hidup dalam kemiskinan. Keterbatasan kedua, ekonomi informal dan subsisten yang sangat besar di negara berkembang. Tidak masuk dalam perhitungan PDB. Seorang ibu yang memasak, merawat anak, dan berkebun untuk kebutuhan sendiri memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan keluarga tetapi tidak dihitung PDB. Keterbatasan ketiga yang paling kritis, kerusakan lingkungan yang menyertai pertumbuhan tidak tercermin dalam PDB. Sebuah negara bisa terus menebang hutan, menguras sumber daya alam, dan mencemari sungai, semuanya justru meningkatkan PDB. Padahal sesungguhnya, ia sedang menggerogoti fondasi kesejahteraan jangka panjang. Disinilah pandangan baru tentang pembangunan muncul. Sebagaimana terlihat di sisi kanan slide ini, sejak akhir 1970-an, para ekonom pembangunan mulai menyadari bahwa pembangunan yang sejati harus diukur lebih dari sekadar pertumbuhan PDB. Ia harus mencakup pengurangan kemiskinan yang nyata, peningkatan kesejahteraan distribusi pendapatan, perluasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pergeseran paradigma ini bukan terjadi dalam ruang hampa, ia dipicu oleh pengalaman pahit banyak negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya tinggi pada dekade 1960-an dan 1970-an, tetapi angka kemiskinan dan ketimpangan justru tidak berkurang secara signifikan. Pertumbuhannya ada, tetapi pembangunannya belum terjadi. Kita sekarang sampai pada salah satu kontribusi intelektual terpenting dalam ilmu ekonomi pembangunan pada abad ke-20-an. Pendekatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen, ekonom India yang memenangkan Nobel Ekonomi pada tahun 1999. Kutipan yang tertera di awal slide ini adalah inti dari seluruh pemikiran Sen tentang pembangunan. Pembangunan adalah proses perluasan kebebasan nyata yang dinikmati masyarakat. Perhatikan kata-kata kuncinya, bukan peningkatan pendapatan, bukan pertumbuhan PDB, tetapi perluasan kebebasan nyata. Inilah revolusi konseptual yang ditawarkan oleh Sen.
Untuk memahami pendekatan ini, kita perlu memahami dua konsep utama yang dikembangkan Sen. Pertama adalah kapabilitas. Kapabilitas adalah kemampuan aktual yang dimiliki seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermakna bagi mereka. Bukan sekedar kemampuan formal atau teoritis, tetapi kemampuan ini yang dapat mereka latih dalam kehidupan nyata. Konsep kedua adalah fungsi dan functioning. Ini adalah berbagai hal konkret yang dapat dilakukan atau dicapai seseorang seperti hidup dengan nutrisi yang cukup, terbebas dari penyakit yang bisa dicegah, mendapatkan pendidikan yang layak, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, dan memiliki harga diri. Saya berargumen bahwa kemiskinan yang sesungguhnya bukan hanya kekurangan pendapatan, melainkan pencabutan kapabilitas dasar manusia. Seorang perempuan yang tidak boleh bekerja atau keluar rumah tanpa izin suami. Meskipun pendapatan keluarganya cukup, adalah orang yang miskin dalam arti kapabilitas. Seorang warga negara yang tidak boleh bersuara atau beroposisi terhadap pemerintah, meskipun secara materi berkecukupan, juga miskin dalam arti kapabilitas. Di bagian bawah slide, kita melihat dua jenis kebebasan yang diidentifikasi Sen. Kebebasan substantif adalah kebebasan yang memilih dan menjalani kehidupan yang dihargai. Misalnya kebebasan untuk memilih pekerjaan, memilih pasangan hidup, dan memilih tempat tinggal. Kebebasan instrumental adalah berbagai jenis kebebasan yang berkontribusi pada pengembangan kapabilitas. Seperti kebebasan ekonomi, akses terhadap pasar dan peluang, kebebasan sosial, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, kebebasan politik, hak memilih dan dipilih, dan transparansi informasi. Pendekatan kapabilitas Sen kemudian menjadi fondasi dari Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index yang dikembangkan oleh UNDP sejak tahun 1960. HDI mengukur pembangunan melalui 3 dimensi: kesehatan, harapan hidup, pendidikan, angka melek huruf dan lama sekolah, dan standar hidup layak PDB per kapita. Ini adalah upaya untuk mengoperasikan gagasan Sen dalam ukuran yang dibandingkan antar negara. Todaro merumuskan 3 nilai inti yang harus menjadi landasan etis dari setiap upaya pembangunan. Ketiga nilai bukan sekedar konsep abstrak, ia menjadi kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi agar manusia dapat dikatakan benar-benar hidup secara manusiawi. Nilai inti pertama adalah nafkah atau substenan. Ini adalah lapisan paling dasar kemampuan yang memenuhi kebutuhan dasar hidup. Pangan yang cukup dan bergizi, pakaian yang layak, tempat tinggal yang aman, akses terhadap layanan kesehatan dasar. Dalam rasa kemanusiaan dari ancaman fisik, Todaro menekankan bahwa tanpa terpenuhinya kebutuhan dasar ini, tidak ada fondasi untuk membicarakan pembangunan yang lebih tinggi. Seorang anak yang kekurangan gizi tidak bisa belajar dengan baik. Seorang ibu yang tidak mendapatkan layanan kesehatan tidak bisa produktif. Ini adalah titik awal yang mutlak. Nilai inti kedua adalah harga diri atau self-esteem. Ini melampaui kebutuhan material dan menyentuh dimensi psikologis dan sosial manusia. Setiap orang membutuhkan rasa bahwa ia dihargai, tidak dieksploitasi, dan memiliki martabat sebagai manusia. Todaro mengamati bahwa salah satu dampak paling merusak dari kemiskinan ekstrem dan hubungan ketergantungannya adalah hilangnya harga diri. Ketika seseorang merasa tidak berdaya, bergantung sepenuhnya pada belas kasihan orang lain, ia dipandang rendah oleh masyarakat, potensi mereka sebagai manusia terbelenggu. Nilai inti ketiga adalah kebebasan atau freedom from servitude. Ini adalah kebebasan paling mendasar, bukan hanya bebas dari perbudakan fisik, tetapi bebas dari kebodohan yang memperbudak pikiran, bebas dari ketergantungan ekonomi yang memperbudak pilihan, dan bebas dari kondisi sosial yang memperbudak masa depan. Kebebasan ini memungkinkan setiap orang menjadi agen aktif dalam kehidupan mereka sendiri, bukan sekedar objek pasif dari kebijakan dan keputusan orang lain. Di bawah slide ini kita melihat sorotan khusus tentang peran perempuan dalam pembangunan. Todaro memberikan penekanan yang sangat kuat pada aspek ini, dan ia didukung oleh bukti empiris sangat kuat di seluruh dunia. Pertama, investasi pendidikan untuk perempuan memiliki multiplier effect yang luar biasa.
Perempuan yang terpelajar cenderung memiliki anak yang lebih sedikit, namun lebih sehat, memasukkan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk kebutuhan anak dan keluarga, lebih produktif secara ekonomi, dan menjadi agen perubahan sosial yang positif di komunitasnya. Kedua, pemberdayaan ekonomi perempuan melalui akses kredit mikro, seperti modal yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus melalui Grameen Bank di Bangladesh, terbukti sangat efektif dalam mengurangi kemiskinan. Mengapa? Karena perempuan lebih disiplin dalam mengelola pinjaman dan lebih konsisten menggunakan penghasilan untuk kebutuhan keluarga. Ketiga, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan baik di tingkat rumah tangga, komunitas, maupun pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan sosial dan lebih berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. Berdasarkan 3 nilai inti yang baru saja kita bahas, Todaro merupakan 3 tujuan konkret yang menjadi arah dari setiap kebijakan dan strategi pembangunan. Tujuan pertama adalah meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan pokok. Perhatikan dua kata yang sama pentingnya di sini, ketersediaan dan distribusi. Tidak cukup hanya meningkatkan produksi pangan jika hasilnya tetap terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Pembangunan harus memastikan bahwa kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan tersedia dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang paling rentan. Tujuan kedua adalah meningkatkan taraf hidup, dan ini jauh lebih luas dari sekadar menaikkan pendapatan. Todaro memasukkan di sini penciptaan lapangan kerja yang bermartabat dan layak, penyediaan pendidikan yang berkualitas dan relevan, peningkatan layanan kesehatan, dan serta penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan yang membuat hidup terasa bermakna. Inilah visi pembangunan yang memanusiakan manusia. Tujuan ketiga, mungkin yang paling mendasar, memperluas pilihan. Pembangunan harus membebaskan manusia dari segala bentuk ketergantungan. Ketergantungan ekonomi pada orang lain, ketergantungan intelektual karena kebodohan, dan ketergantungan sosial karena kondisi struktural yang tidak adil. Ketika seseorang memiliki pilihan yang luas dan nyata, mereka menjadi agen aktif kehidupan sehari-hari. Jadi agen kehidupan mereka sendiri. Di sisi kanan slide, kita melihat dimensi relatif baru dalam ilmu ekonomi pembangunan. Hubungan antara pembangunan dan kebahagiaan subjektif dalam beberapa dekade terakhir berkembang dalam bidang studi yang disebut economic of happiness atau ekonomi kebahagiaan. Salah satu temuan yang paling menarik dalam bidang ini adalah paradoks Easterlin. Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, peningkatan pendapatan tidak lagi secara otomatis meningkatkan kebahagiaan. Ini berarti bahwa begitu seseorang sudah memiliki cukup makan, tempat tinggal, dan keamanan, menggandakan pendapatannya tidak akan menggandakan kebahagiaannya. Apa yang lebih menentukan kebahagiaan? Penelitian menunjukkan kualitas hubungan sosial yang keluarga, kesehatan fisik dan mental, rasa keamanan dan kepastian, kebebasan untuk memilih, dan minimnya ketimpangan sosial di lingkungan sekitar. Ini selaras dengan pendekatan kapabilitas Sen. Pembangunan yang sejati harus meningkatkan semua dimensi ini, bukan hanya pendapatan. Kita sekarang beralih ke teori ke aksi. Bagaimana komunitas internasional menerjemahkan komitmen terhadap pembangunan ke agenda global yang konkret dan terukur? Pada bulan September tahun 2000, sesuatu yang luar biasa terjadi di markas besar PBB di New York. Pemimpin dari 189 negara, dari negara-negara besar dan kecil, kaya dan miskin, berbagai ideologi dan sistem politik berkumpul dan menandatangani deklarasi milenium. Dari deklarasi ini lahirlah 8 tujuan milenium atau Millennium Development Goals. Mengapa MDGs disebut bersejarah? Karena inilah pertama kalinya dalam sejarah manusia, komunitas internasional secara kolektif menetapkan target-target pembangunan yang spesifik, terukur, dan tenggat waktu yang jelas, yaitu tahun 2015. Ini adalah manifestasi dari komitmen global bahwa kemiskinan dan penderitaan bukanlah takdir yang harus diterima, melainkan masalah yang bisa dan harus bisa diselesaikan bersama. Mari kita lihat ke-8 MDGs satu persatu. MDG pertama, menanggulangi kemiskinan kelaparan. Targetnya adalah menurunkan separuh proporsi penduduk yang hidup dengan kurang dari $1 sehari dan yang menderita kelaparan. Ini adalah target paling fundamental karena kemiskinan ekstrim adalah akar dari hampir semua permasalahan pembangunan lainnya. MDG kedua,
mencapai pendidikan dasar untuk semua. Targetnya sederhana namun ambisius. Setiap anak dimanapun di dunia, baik laki-laki maupun perempuan, harus menyelesaikan pendidikan dasar. Pendidikan adalah investasi yang paling dasar dalam kapabilitas manusia. MDG ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Target ini konsisten dengan apa yang kita bahas tentang peran penting perempuan, menghapuskan ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan. MDG keempat dan kelima berkaitan dengan kesehatan. Menurunkan angka kematian anak sebesar 2/3 dan menurunkan angka kematian ibu saat melahirkan seperti 3/4. Angka kematian ibu dan bayi adalah indikator yang sangat sensitif terhadap kualitas sistem kesehatan dan kondisi sosial ekonomi suatu negara. MDG ke-6 menerangi HIV atau AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya pada tahun 2000. Epidemi HIV dan AIDS sedang menghancurkan Afrika Sub-Sahara dengan dampak yang dahsyat terhadap ekonomi, keluarga, dan generasi muda. MDG ke-7 memastikan kelestarian lingkungan hidup. Ini mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda pembangunan global. Kita tidak bisa membangun kesejahteraan di atas fondasi ekonomi di atas fondasi ekosistem yang hancur. MDG ke-8 mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Target ini mengakui bahwa negara-negara berkembang tidak bisa berjuang sendirian. Mereka membutuhkan sistem perdagangan yang adil, pengurangan utang, dan transfer teknologi dari negara-negara maju. Sekarang mari kita evaluasi apa yang berhasil dicapai oleh MDGs selama 15 tahun implementasinya. Hasilnya secara keseluruhan lebih baik dari apa yang diperkirakan banyak pihak. Angka kemiskinan ekstrim global turun secara dramatis dari sekitar 36%. Populasi di dunia pada 1960 menjadi kurang dari 13% pada tahun 2015. Inilah pengurangan kemiskinan terbesar dan tercepat dalam sejarah manusia. Tiongkok dan India memberikan kontribusi terbesar dalam pencapaian ini. Akses pendidikan dasar meningkat secara signifikan di hampir seluruh dunia. Berkembang. Angka partisipasi sekolah dasar di Afrika Sub-Sahara misalnya meningkat dari sekitar 60% menjadi 80%. Angka kematian anak di bawah 5 tahun turun sebesar 53% secara global, melebihi target MDGs keempat. Itu berarti jutaan anak yang selamat dari kematian dini setiap tahunnya. MDGs juga berhasil memobilisasi perhatian dan sumber daya global yang belum terjadi sebelumnya. Bantuan pembangunan internasional meningkat signifikan. Program-program kesehatan global seperti penanggulangan malaria dan HIV mendapat dana yang jauh lebih besar dan laporan kemajuan MDGs menjadi mekanisme akuntabilitas yang efektif. Namun MDGs juga mengalami keterbatasan yang serius. Kemajuan sangat tidak merata. Negara-negara yang sudah relatif maju cenderung mencapai target yang lebih besar, sementara negara-negara miskin dan terdampak konflik justru tertinggal lebih jauh. Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan negara-negara yang dilanda perang mengalami kesulitan besar untuk mencapai sebagian target MDGs. MDGs juga dikritik karena terlalu fokus terhadap target kuantitatif tanpa cukup memperhatikan kualitas dan kesinambungan. Misalnya jumlah anak yang bersekolah meningkat tetapi kualitas pendidikannya bagaimana. MDGs juga tidak cukup memperhatikan isu-isu struktural seperti ketimpangan, tata kelola, dan hak asasi manusia. Inilah yang mendorong komunitas internasional untuk mengembangkan agenda pembangunan yang lebih ambisius, komprehensif pasca 2015. Hasilnya adalah Sustainable Development Goals atau SDGs yang diadopsi pada tahun 2015 dengan 17 tujuan dan 169 target yang dicapai pada tahun 2030. SDGs lebih inklusif, berlaku untuk semua negara, tidak hanya negara berkembang, dan lebih integratif, menggabungkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka yang terpadu. Kita telah menempuh perjalanan intelektual yang panjang pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita rangkum pelajaran paling penting pada bab 1 ini. Pelajaran pertama dan paling mendasar, pembangunan tidak sama dengan pertumbuhan PDB. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi yang perlu tetapi tidak cukup. Pembangunan yang sejati adalah transformasi mendalam dalam struktur ekonomi, sosial, dan kelembagaan suatu masyarakat yang memungkinkan setiap warganya bukan hanya segelintir elit untuk menjalani kehidupan yang bermanfaat, penuh pilihan, dan bermakna.
Pelajaran kedua, ilmu ekonomi pembangunan adalah disiplin yang kaya, kompleks dan interdisipliner. Ia menuntut kita untuk berpikir lebih dari sekedar kurva dan angka, untuk memahami manusia yang dalam seluruh kompleksitas sosial, budaya, dan historisnya. Pelajaran ketiga datang dari Amartya Sen, pembangunan yang tepat dipahami sebagai proses perluasan kebebasan nyata yang dinikmati manusia. Ia adalah kerangka yang paling manusiawi untuk memahami dan mengukur kemajuan, bukan berapa pihak yang kita miliki, melainkan seberapa bebas kita untuk menjadi diri sendiri dan menjalani kehidupan yang kita hargai. Pelajaran keempat, tiga nilai inti, nafkah, harga diri, dan kebebasan harus menjadi kompas moral yang mengarahkan setiap kebijakan dan strategi pembangunan. Pembangunan yang mengabaikan salah satu dari tiga nilai ini bukanlah pembangunan yang sejati. Pelajaran kelima, perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi yang menjadi agen pembangunan yang paling efektif. Pemberdayaan perempuan adalah investasi pembangunan yang dengan return tertinggi dan dampak terluas. Poin ke-6, NDGs menunjukkan bahwa ketika dunia bersatu di balik agenda bersama yang konkret dan terukur, kemajuannya nyata adalah mungkin. Ratusan orang keluar dari kemiskinan, jutaan anak mendapat pendidikan, jutaan anak diselamatkan dari penyakit. Ini adalah bukti nyata bahwa pembangunan bukan utopia, melainkan kerja keras yang menghasilkan hasil yang nyata. Namun saudara juga mengingatkan kita bahwa pembangunan adalah proses yang sangat konseptual. Tidak ada resep tunggal yang berlaku untuk semua negara, tetapi setiap bangsa harus menemukan jalannya sendiri dengan mempertimbangkan keunikan sejarah, budaya, dan kondisi spesifiknya, sambil terus berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Demikianlah presentasi dari saya pada hari ini tentang pembangunan ekonomi dari perspektif global. Kutipan penutup slide ini, pembangunan sejati bukan tentang seberapa banyak kita miliki, melainkan seberapa bebas kita untuk menjadi diri sendiri. Adalah inti dari seluruh perjalanan intelektual yang kita jalani pada hari ini. Saya harap presentasi ini kita semua tidak lagi melihat kemiskinan pembangunan hanya sebagai angka-angka statistik yang dingin, tetapi sebagai realitas kehidupan jutaan manusia yang memiliki harapan, impian, dan martabat yang sama. Itulah yang membuat studi ekonomi pembangunan sangat penting dan sangat bermakna. Karena pada akhirnya tujuan dari seluruh ilmu ekonomi adalah untuk membantu manusia menjalani kehidupan lebih baik, lebih bebas, dan lebih bermartabat. Kini itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.